Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati. Suatu hari pernah berkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami pada hari Jumat. Nabi pernah mengkhutbah. Faqala, dalam khutbahnya Nabi berkata, Ayyuhan nas, wahai orang-orang, tubu ila Allahi qabla an tamutu. Bertaubatlah kalian kepada Allah sebelum kalian mati. Wabadiru bil amali salihat, dan bersegeralah kalian melakukan amal-amal salih qabla an tastaghilu, sebelum kalian sibuk. Lamun hendak taubat parhatan hidup. Di saat ruh sudah di kerongkongan, taubat sudah ditutup oleh Allah. Lamun hendak beramal parhatan kadaur. Mun sudah datang sibuk, mengapa lagi? Wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum tas'adu, dan jalinlah hubungan antara kalian dan antara Tuhan kalian, tas'adu, niscaya kalian beruntung. Waksiru sadaqata turzaku, dan perbanyaklah oleh kalian sedekah, niscaya kalian diberikan rezeki yang banyak. Wa'muru bil ma'ruf tuhsanu, perintahkanlah oleh kalian berbuat kebaikan, tentunya kalian diberikan perlindungan. Wanhau anil munkari tunsaru, dan cegahlah oleh kalian kemunkaran, niscaya kalian diberikan pertolongan. Dalam khutbah ini Nabi mendorong manusia untuk segera melakukan taubat. Bahkan secara kajian para ulama, taubat dituntut kewajibannya atas jalan senantiasa. Setiap waktu kita disuruh menyesali dan mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Dan wajar manusia itu sering terjatuh pada kesalahan. Diriwayatkan waktu iblis diturunkan ke dunia. Kan iblis ini dikeluarkan karena tidak mau mentaati perintah Allah, sujud lawan Nabiullah Adam. Diusirlah iblis. Ujar iblis bersumpah, wa izzatika wa jalalika, aku bersumpah dengan kehormatan dan kebesaran engkau ya Rabb, la azalu aghwi ibna Adam, aku akan senantiasa menyesatkan turunan Nabi Adam itu, madama ruhu fi jasadihi, selama ruh masih di dalam tubuhnya. Ujar iblis, seumuran Nabi Adam dan segenap keturunannya, asal hidup aja aku tetap berusaha untuk merusaknya. Apa jawaban Allah? Wa izzati wa jalali, aku bersumpah demi kehormatan dan kebesaranku, la amna'uhu taubata malam yutagorgor binafsi, aku tidak akan menutup pintu taubat darinya sebelum dia berada di roh dalam kerongkongan. Siapa yang kada pernah salah? Rasanya tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang yang terbaik adalah orang yang rujuk dari kesalahannya pada kebenaran. Tidak sedikit dosa yang mengantar ke dalam surga. Tidak sedikit ibadah yang menimbulkan tipu daya dan mencelakakan seseorang hingga terjerumus ke dalam neraka. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-taubatu, taubat itu hiyar ruju'u, ialah kembalinya seseorang, amma kana masmuman, dari perbuatan yang tercela bisyar'i, secara syara, ila ma huwa mahmudun bisyar'i, kepada perkara yang terpuji di dalam syara. Kalau orang tidak pernah bersalah, tidak ada istilah kata taubat. Orang yang melakukan taubat
itu berarti orang yang pernah melakukan kesalahan. Hanya yang dipermasalahkan apakah kesalahannya itu kesalahan kecil atau kesalahan besar. Nang asalnya kada bagus, keluar kembali dia kepada nang bagus. Wal ilmu, dan mengetahui bi anna dzunubah wal ma'asiyah, bahwasanya dosa-dosa itu dan maksiat itu muhlikatun mubaidatun minallahi azza wa jalla wa min jannatihi, menjauhkan daripada Allah azza wa jalla dan menjauhkan dari surganya. Wa tarkaha muqarribun ilallah, dan meninggalkan dosa itu menghampirkan seseorang kepada Allah, wa jannatihi, dan kepada surganya. Taubat itu keluar seseorang dari kesalahan, kembalinya seseorang yang dari berbuat salah kepada yang benar. Cuma modalnya tahu dahulu. Makanya yang maulah orang mau tobat itu adalah inspirasi ilmu seseorang itu. Mun inya kada tahu, kada salah harapan inya mau bertaubat. Bebulikai kembali, jangan sampai hidup jahil. Siapa orang yang kada pernah salah, kesalahan biasa terjadi, namun orang yang terbaik, orang yang rujuk dari kesalahannya. Dosa itu menjauhkan kita dari rahmat Allah, menjauhkan kita daripada surganya. Meninggalkan dosa itu mendekatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada surganya. Wa Adamu alaihi salam lama akalah minasyajaratil manhi anha. Nabi Adam sesudah beliau memakan dari buah pohon yang dilarang di surga. Kan kisah Nabi Adam tuh dipersilahkan tinggal di surga. Silahkan nikmati apa yang ada di surga. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi ingatlah kalian berdua jangan mendekati sebatang pohon ini. Ternyata dengan bujuk iblis terjadilah pelanggaran ini. Selesai memakan buah pohon ini, sering disebut-sebut buah pohon kayu khuldi. Tatayaratil hulalu an jasadihi, berterbanganlah pakaian-pakaian surga dari tubuhnya. Wa badat auratuhu, dan terbukalah auratnya Nabi Adam. Nabi Adam itu berpakaian kebesaran di surga. Imbah makan buah pohon yang terlarang, walaupun ini bukan sebuah dosa, karena ini adalah sayyatul muqarrabin, namun yang jelas ini adalah larangan yang tercatat sebagai kesalahan bagi orang hebat. Pakaian Nabi Adam untuk paculan, aurat terbuka. Wa baqiyat tajwal iklilu an ra'sihi, tersisa mahkota dan ikat kepala di kepalanya. Kan ada ikat kepala nang terdiri dari ayaman manik-manik itu. Ada mahkota nang mirip kopiah itu. Itu aja lagi nang tertinggal. Pakaian kebesaran habis paculan. Ini buktinya bahwa dosa, bahwa kesalahan akan mencabut nikmat-nikmat, rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fastahya ayyartafi'a anhu, maka malulah Nabiullah Adam dan Datu Hawa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Datanglah malaikat Jibril, fa'akhazat taja an ra'sihi wal iklila an jabinihi. Malaikat Jibril mengambil mahkota
dan ikat kepala yang masih tersisa itu. Wa nudiya huwa wa hawa, diserulah Nabiullah Adam dan Datu Hawa, anih bita min jiwari, turunlah kalian berdua dari berjiran denganku. Fa innahu la yujawiruni man asani, bahwasanya tidak berhak berjiran tinggal di surgaku orang yang melakukan pelanggaran terhadapku. Maka turunlah Nabiullah Adam ke muka bumi. Taubat itu menyadarinya bahwa dosa itu menjauhkan seseorang dari rahmat Allah, menjauhkan seseorang dari surganya. Buktinya Nabiullah Adam maksiat di dalam surga, dikeluarkan Allah ke dalam dunia. Qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, berkata Sayyid Syekh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala, surutut taubati salah satu, syarat-syarat taubat itu 3. Awaluha, pertama, an-nadmu ala ma'amilah minal mukhalafat, menyesali atas kelakuan yang telah ia lakukan dari pelanggaran itu. Menyesal. Wasani, yang kedua, tarku zallati fi jamil halati wasa'at, meninggalkan kesalahan pada sekalian keadaan dan waktu. Wasalisu, yang ketiga, al-asmu alla alla ya'uda ila misli ma iqtarafa minal ma'asi wal khati'at, bercita-cita tidak akan mengulangi lagi kepada seumpama dosa yang telah ia lakukan dari maksiat dan kekeliruan itu. Taubat itu apa syaratnya? 3. Pertama, menyesal. Bukti menyesal jelas dia meninggalkan. Dan yang ketiga, tentu dia mencita-cita tidak akan mengulangi lagi. Walaupun secara fitrah manusia sering terjatuh lagi. Asal jangan berencana aja. Kan kita nih rancak kada ingat. Kita kada hendak lagi menguyak orang. Kita dasar kada memulai. Kita tamu, kita lawan kawan. Kawan kita menguyak orang. Tanpa sadar kita tak umpat pulang menguyak orang. Taubat pulang. Jangan suka menunda-nunda taubat. Karena dosa itu mendatangkan masalah. Masalah kita saat ini, dosa kita di masa lalu. Kesalahan kita di saat ini, bom waktu di hari depan. Beginilah sunnah yang ditentukan Allah. Ya kadang-kadang kaina. Akhirnya berapa tahun sudah kada taubat juga. Tuha sudah kada berubah-ubah juga. Takutlah kita kalau umur menjemput kita dan kita belum sempat rujuk bertaubat kepada Allah. Ada beberapa faktor yang membuat seseorang menunda-nunda taubat. Di antaranya, pertama, karena siksa yang dijanjikan Allah itu bertangguh. Kenapa maka menunda taubat? Karena siksa yang dijanjikan itu kada langsung. Siapa nang kada sembahyang, maka akan ditimpakan 15 bencana oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada langsung. Siapa nang mencuri harta orang, harta itu akan diwujudkan seperti wujud ular dan menyiksanya nanti di kehidupan berikutnya. Kada langsung. Ini nang maulah orang lakas menunda taubat.
dan tidak langsungnya siksa diturunkan Allah. Ini adalah khususiat rahmat tersendiri bagi umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat Nabi nang terdahulu maksiat langsung dibalakan di dunia, binasa langsung. Umat Nabi Salih mati sekampungan dengan teriakan malaikat Jibril. Umat Nabi Lut kotaknya dibalik nang di bawah ke atas, nang atas ke bawah, matian bertahan. Umat Nabi Lut, umat Nabi Ibrahim ditimpakan wabah, bahkan Namrud mati dengan nyamuk. Kalau umat Nabi Muhammad kada bertangguh. Di antaranya nang maulah orang lakas menunda taubat itu, siksa itu kada langsung. Yang kedua, yang membuat seseorang suka menunda-nunda taubat itu karena sukarnya meninggalkan kesenangan. Nyaman banget udah kemahiran. Mahir minum minuman keras. Mahir jadi pecinta narkoba. Pelanggan-pelanggan tempat maksiat. Mau juga kaina-kaina aja tobat. Nang ketiga, ada juga nang lantaran faktor suka menunda-nunda. Ya bukan karena latar belakang siksanya bertangguh. Bukan lantaran karena sukarnya meninggalkan kebiasaan buruk. Tapi memang tabiat memandang remeh sesuatu. Kaina. Berapa tahun sudah, tuha sudah. Magunja kada sembahyangan. Magunja kelakuan manganganak. Dan yang keempat, ada juga yang membuat seseorang menunda taubat itu karena dia menjanjikan kemurahan Allah. Allah Maha Pengampun. Allah tuh Maha Pemaaf. Kaina aja tobat. Orang sering tertipu dengan 4 alasan ini. Caranya adalah sering-seringlah bertafakur. Kalau kita menunda taubat lantaran siksa bertangguh, sebaiknya kita menyadari setiap yang pasti pada hakikatnya adalah dekat. Janji itu adalah pasti, berarti pada hakikatnya adalah dekat. Kalau kita suka menunda taubat lantaran sukarnya meninggalkan maksiat, sebaiknya kita menyadari kalau kita kada mampu meninggalkan nikmat sesaat di dunia ini, mampukah kita meninggalkan nikmat abadi yang dijanjikan Allah di surga? Kalau kita menunda taubat lantaran tabiat suka menunda-nunda sesuatu, sebaiknya kita menyadari kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita. Musialah kaina, mati kita kada sawat taubat. Matilah kita dalam keadaan berlumur dosa. Kalau kita orang yang suka menunda taubat lantaran menjanjikan dengan diri kita kemurahan Allah, semestinya kita menyadari orang yang berharap beda dengan orang yang berhayal. Sembahyang kada, puasa kada, beribadah kada, menjanjikan dapat ampunan Allah. Ini yang lebih pantas kita sebut orang yang berhayal, bukan orang yang berharap. Karena orang yang berharap melakukan sebabnya, orang yang berhayal tidak melakukan sebabnya. Contoh, ada orang berharap mengatam benih, bahuma kada. Ini yang lebih pantas kita sebut berhayal. Benih siapa yang dikatam bahuma aja kada. Sedangkan nang bahuma gen belum tentu lagi mengatam. Kalau orang nang bahuma, wajar dia berharap mengatam. Itu pun belum pasti. Inilah solusi tapakur kita
agar kita tidak menunda-nunda taubat dan kita tidak tertipu oleh hayalan-hayalan dan pikiran-pikiran seperti ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ata ibu minaz zambi," orang yang bertaubat dari dosa itu, "kaman la zambalahu," seperti orang yang tiada ada dosa baginya. Kalau orang yang udah bertaubat, mantan apa kada masalah. Tidak sedikit orang-orang mantan preman yang menjadi pilihan-pilihan Allah. Dan kita pun yang sudah diberi taufik dengan kesalihan, jangan tertipu dengan kesalihan ini. Bersisa punya murid 70.000 bisa terbang, dimatikan Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Bal'am bin Ba'ura zaman Nabi Musa hampir mencapai pangkat kenabian, dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan tertipu dengan prestasi yang sudah didapatkan dan jangan suka menunda-nunda taubat, karena menunda-nunda taubat sama sekali tidak menguntungkan. Wal mustaghfiru minaz zambi, sedangkan orang yang meminta ampun dari dosa, wa huwa muqimun alaihi, sedang dia tetap melakukannya, kal mustahzi'i bi rabbih, seperti orang yang bermain-main dengan Tuhannya. Nyata karena ada juga orang ini, lamun inya di mulut istighfar bujur bang, tapi istighfar sambil melakukan maksiat. Nah ini juga kada benar. Likulli syai'in dawa'un, bagi tiap segala sesuatu itu ada penawar, wa dawa'u dzunubi taubatu, dan penawar dosa-dosa itu adalah bertaubat. Dulu pernah terjadi pada zaman Bani Israel, kanat imra'atun bughiyatun mughniyatun muftinatun bijamaliha. Ada seorang perempuan cantik, penyanyi, penghibur, dan juga seorang pelayan. Ini sarabahakun. Orangnya bungas, lawan sarabahakun. Ia sering menggoda orang dengan kecantikannya. Wa kana babu dariha abadan maftuhan wa hiya qaidatun ala sarir bihazail bait. Rumahnya senantiasa terbuka. Ia duduk di atas ranjangnya, dekat dengan pintunya. Fakullu man marra biha wa nazara ilaiha, tiap orang lewat di sana dan melihatnya, ibtatana biha, orang itu biasanya terpudak melihatnya. Kalau orang Waihini bahasanya pelacur. Wahtaja ila ihtari asyarati dananira au aksar min zalik. Dan orang yang ingin mendapatkan layanannya membayar 10 dinar atau lebih. 10 dinar ini kan banyak. Sadinar ini Waihini nilainya 4 jutaan. 10 dinar 40 juta, belum lagi nang lebih. Berarti orang ini termasuk kelas atas. Ini gawiannya kayak ini, bibinian ini. Suatu hari di Mapah lewat di situ seorang ahli ibadah Bani Israel. Tatiring juga. Pap tata nabiha, ia pun juga tergoda dengan perempuan itu. Ya sama aja liurnya juga. Orang ini mencoba menahan diri.
ia tidak bisa. Ia berdoa kepada Allah, semoga Allah menghilangkan perasaan itu. Walam yumalik nafsahu, namun pada bagian akhir ia tidak bisa menguasai perasaannya. Akhirnya si ahli ibadah ini juga balik ke rumah, cari duit, kumpulkan baju jual. Cukup 10 dinar, tulak jual daftar ke situ. Sampai sana, wa'au adathu limaji'ihi, perempuan ini pun memberikan jadwal kedatangan laki-laki ini. Nah, ikam malam anu datangi ke sini. Sampai wayah nang dijanjikan, faja ilaiha lizalikal wahdi. Datang si ahli ibadah ini juga. Orang rahatan rusak. Waqad tazayyanat, dan sungguh si perempuan itu telah berhias dengan sebaik mungkin. Masuk lelakian ini ke rumah, masuk ke kamar. Wan basata ma'aha, ia pun sehamparan dengan perempuan itu. Hampir terjadi perbuatan maksiat ini. Tadarakahullahu birahmatihi, Allah melindunginya dengan rahmatnya. Bibarakati ibadatihil mutaqaddimah, dengan berkah ibadahnya yang telah lalu. Ibadah seseorang tidak pernah sia-sia. Dengan berkah ibadah ini, Allah memberikan pertolongan kepada orang ini. Lalu tak pikir orang ini, Annallaha yarani fi hadzal halah min fawqi arsyihi wa ana fil haram. Sesungguhnya Allah memperhatikanku dalam keadaan ini, padahal aku melakukan hal yang haram. Waqad habita amali kulluhu, sungguh runtuh amalku semuanya. Mun kaya naya gawianku, sia-sia amalku beberapa tahun. Lalu ubah lagian ini, menggetar, muha pindah pucat. Itihi lebih binian ini. Para'athu mutaghayyiral launi, ia lihat laki-laki ini memucat. Biar bibinian nih, kenapa ikam? Garing kah? Inni akhafullaha rabbi, aku takut kepada Allah Tuhanku yang memperhatikanku di saat perkara yang haram ini terjadi. Fa'zani li bil khuruj, aku minta izin untuk membatalkan rencana ini. Biar bibinian ini, wayhaka, ma ikam bapalanya. Inna kasiran minan nas, banyak banget orang yatamannawna allazi wajadtah, nang hendak perkara nang ikam temukan ini, ikam hendak terjadilah. Oh, jadi lakiannya punya aku kada jadi. Harta nang ku beri ku serahkan itu ku beriakan lawan ikam marah, punya aku kada jadi. Sebelum mulik lelakian ini sawat dialog. Jar bibiniannya ikam orang mana, orang anu. Ngaran siapa? Ngaranku si anu. Mulik. Pulanglah laki-laki ini dan rujuklah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rencana jahatnya ini. Selamatlah ia dengan pertolongan Allah, dengan berkah ibadahnya yang telah lalu. Lalu apa yang terjadi dengan perempuan ini? Bibinian ini tak pikir. Dalam hatinya, inna hadzal rajul, orang ini awalu zambin aznaba, pertama kali dosa yang ia lakukan. Padakhala alaihi minal khawfi ma dakhala, masuk ke dalam hatinya kadar yang takut seperti itu. Wa inni kat asnabtu mundu kaza wa kaza sanah, sedangkan aku hari ini berapa tahun udah. Wa inna rabbahu alladhi khafa minhu huwa rabbi, padahal Tuhan yang ia takuti itu juga adalah Tuhanku. Sepantasnya rasa takut aku lebih daripada rasa takut inya.
masuk hidayah ke hati perempuan pendosa ini, lalu taubatlah ia kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia pun menutup kebiasaan yang ia lakukan. Ampih, melayani orang ampih. Kemudian suatu hari dia berpikir, hendak ku cari ija lelakian tuh. Bila bertemuan aku minta kawini. Tentu orang itu bisa memberikan jalan dan pengajaran kepadaku untuk bertaubat dan memaksimalkan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari cari karena sawat bepandir ikam orang mana ikam siapa dapat nyari sampai ke situ bertemuan waktu melihat lelakiannya ini terkejut kegenangan dosa nih sekalinya rabah sekalinya meninggal. Tinggal perempuan ini sendirian, ia pun menanyakan kepada orang-orang di sekitar itu, adakah keluarganya lagi? Ujar orang ada yang langsana. Sama juga salihnya kurang lebih. Cuma orangnya sakit benar barangnya. Berkada sing duitan. Gak ada masalah. Lalu kawin. Dikaruniai oleh Allah Ta'ala 7 orang putra yang menjadi atqiyahnya orang-orang Bani Israel. Padahal bibiniannya mantan orang kada karuan. Beruntungnya orang-orang yang bertaubat. Beruntungnya orang-orang yang ditolong oleh Allah. Taubat ini baik daripada perbuatan dosa besar, bahkan dari perbuatan dosa kecil sekalipun. Jangan remehkan sebuah kesalahan. Karena dosa ini bisa saja nangganal itu jadi hapus karena bertaubat, nang halus itu menjadi besar karena ditumpuk. Para ulama sering mengatakan, la sagirata ma'al israr, tidak ada istilah dosa kecil kalau ditumpuk, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada istilah dosa besar jikalau senantiasa diiringi dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Dosa kecil, dosa besar ini ada pembagian-pembagiannya tersendiri. Misalnya, kada sembahyang ini dosa besar. Mendengar musik ini dosa kecil. Bersalaman dengan perempuan yang haram dosa kecil. Minum arak dosa besar. Tak dibedakan kecil besarnya saat kita menyadari itu adalah sebuah dosa. Rujuklah, taubatlah kepada Allah. Kadang-kadang dosa kecil bisa menjadi besar. Misalnya, dosa kecil menjadi besar lantaran dianggap kecil. Apa jurang ikan maka kayak itu? Ada bapak-bapaknya itu dosa kecil aja. Ini dianggap remeh. Kalau sesuatu dianggap remeh, menumpuk, ia besar. Atau bisa juga dosa kecil menjadi besar lantaran menjadi kebanggaan. Lain bah bersalaman lawan bibinian manakah yang dibangga-banggakan. Padahal salaman laki-laki dan perempuan itu jelas adalah sebuah perbuatan dosa. Kalau haram sedikit kan udah, tapi kalau dosa memang ada tingkatan kecil dan besar. Atau dosa kecil ini dilakukan secara terbuka di tengah umum. Jadi kena juga. Atau dilakukan oleh orang yang menjadi ikutan bagi orang lain. Karena di saat orang mengikut kelakuan kita, sedangkan kita mencontohkan sebuah dosa kecil sekalipun, dengan banyaknya yang mengikut, ia menjadi besar. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Menyesal, meninggalkan
dan cita-cita tidak akan mengulanginya lagi. Jikalau dosa itu berkaitan dengan syara, seperti tidak sembahyang, tidak puasa, kita pada. Jikalau berkaitan dengan makhluk, islah jikalau kita bisa. Jikalau tidak bisa melakukan islah, bertadaruklah kepada Allah agar Allah bisa memaafkannya. Ujar Nabi taubat. Bahkan Nabi mengatakan, fa inni atubu ilaihi, sesungguhnya aku sendiri taubat kepada Allah, kulla yaumin, setiap hari, mi'ata marratin, 100 kali. Cuma hadis ini bukan berarti Nabi melakukan kesalahan sampai 100 kali, namun hadis ini justru mengisyaratkan Nabi itu maqamat kemuliaannya naik setiap harinya 100 tingkat. Di saat ia berada pada tingkatan yang lebih tinggi, tentu dia melihat kelakuan sebelumnya ada hal yang tidak pantas. Kayak kita nih, kita lagi kekanak. Di tengah orang tua kita bermainan. Parasa kita itu adalah hal yang wajar. Dan memang itu adalah hal yang wajar bagi anak-anak. Tuha kita begini, melihat kita nangka itu, kita supan. Kita merasa perbuatan kita salah. Seperti itulah yang dimaksud Nabi bertaubat setiap hari sampai 100. Namun bagaimanapun juga, apa yang dikatakan Nabi ini adalah ketegasan menyuruh kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan, Ajilu bitaubati qablal maut, bersegeralah kalian bertaubat sebelum kematian datang. Wa'ajilu bisolati qablal faut, dan bersegeralah melakukan sembahyang sesudah masuk waktunya sebelum terlanjur keluputan. Ini diantara peringatan-peringatan taubat dan uraian taubat bagi kita. Semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga hak-hak bertaubat ini.